Jadi terima kasih ya. Sebelumnya saya mengucapkan apresiasi ya, semua tergugat hadir. Dan saya juga bersyukur ternyata yang kita anggap paling berperan penting ternyata masih hidup. Profesor Naim yang sudah cukup tua ternyata ada kuasanya. Berarti kita nanti akan mendengarkan kesaksian dia. Nah, yang ini tadi itu sebenarnya kita sudah sepakat bahwa tanpa surat kuasa pun dari surat dari KPU pusat, kita tadi sudah sepakat tidak perlu nanti menyusul. Tapi begitu tadi hakim menawarkan kita masuk proses mediasi, KPU-nya protes apa semacam inilah, ngasih tahu kalau boleh mediasinya jangan dulu, nanti tunggu lengkapin dulu surat kuasa. Sebenarnya dari 9 tergugat itu cuman KPU yang tidak lengkap surat kuasanya. Nah, jadi tadi hakim memutuskan akan dilanjutkan 1 Juni. Nah, 1 Juli, sorry. Mungkin lebih tepatnya beliau. Ya, jadi tadi sidang pembukaan sudah dimulai, dilaksanakan tepat jam 12 ya, sekitar jam 12. Jadi tadi acaranya itu masih pemeriksaan data-data ya, kuasa dan legalitas ya semuanya. Dan semua ya kami bersyukur ya, dan gugatan ini semua tergugat itu hadir ya. Ada yang datang langsung dan ada yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Ini luar biasa ya. Biasanya itu kita bisa beberapa kali datang baru bisa komplit, tapi kali ini gugatan kami ini kami sangat berterima kasih kepada para tergugat ya, karena mereka betul-betul cukup serius ya dalam hal ini dan hadir pada sidang pertama ini. Nah, sidang pertama ini ada yang data-datanya belum lengkap ya, seperti kuasa itu ada yang belum ada kuasanya dan ada yang belum dilegalisir ya, sehingga sidang ini ditunda sampai tanggal 1 Juli untuk melengkapi semuanya. Sebenarnya tadi kami udah mau masuk ke mediasi ya, tapi ada yang mengusulkan supaya sidang ini ditunda 1 minggu untuk melengkapi semua berkas-berkas yang ada. Kira-kira itu yang bisa kami jelasin. Ya, izin menegaskan kembali, berarti berkas yang nggak lengkap ini dari tergugat? Ya, betul, dari tergugat ya. Ada yang dari KPU ya tadi. Hanya KPU. Itu ya hanya KPU 1 ya. KPU pusat dia belum membawa surat kuasa ya. Jadi baru surat tugas, sehingga dia mesti melengkapi surat kuasa pada minggu depan untuk kita bisa sidang itu dilanjutkan ke proses mediasi. Itu yang terjadi tadi. Mungkin ada diterangkan. Oh, boleh diterangkan, Pak. Saya pegangin aja nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Pertama-tama tentunya kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan media yang cukup banyak sekali yang mendukung kami sehingga kami semangat, apalagi rekan-rekan kami nih, kami ada yang dari Solo, Bumi Barat ini dari Solo datang untuk memberikan semangat pada kami, untuk memberikan dukungan pada kami. Tadi kita lihat bahwa inilah kita tahu lembaga pemerintah seperti ini mestinya tahu kalau ini menjadi tergugat kan harus melengkapi surat kuasa, surat tugas dan sebagainya. Ini surat kuasa yang tidak ada. Kan dia tahu kalau sebagai tergugat pasti ada surat kuasa. Kalau dia sebagai mewakili para tergugat. Ini tidak ada. Ini berapa kali kami temui, setiap kali kami menggugat lembaga pemerintahan termasuk Polri beberapa waktu yang lalu, itu juga pasti tidak lengkap, sehingga kayak seperti mengulur-ulur waktu. Ini kan modus. Tapi diingat bahwa kami sidang ini bukan sidang yang hanya untuk kita mengetahui bahwa KPU, Bawaslu, UGM itu telah melanggar aturan administrasi untuk legalisasi ya sebuah dokumen ijazah, karena sudah ada aturannya. Pengesahan
pengesahan ijazah ada aturannya, harus ada tanggal, bulan, dan tahun. Itu tidak ada. Ini yang menemui Pak Bonatua. Kami tidak berhenti sama sini. Sekali lagi kami katakan, kami ngejar ijazah Jokowi. Ini Jokowi yang bikin rakyat kita jadi terpecah belah. Jadi negara kita, berarti kita ini jadi ribut, ramai hanya karena ijazah Jokowi. Kalau Jokowi sebagai negarawan, tunjukkan ijazahnya aja selesai. Kalau itu asli, ya udah, kami semua mungkin minta maaf atau kami dukung, silakan. Kalau ijazah palsu, ya siap juga dukung. Seperti itu mestinya, kan fair. Ini tidak. Ibu Megawati aja sudah menyampaikan, tunjukkan ijazahnya. Pak JK juga demikian, tunjukkanlah ijazahnya supaya negara kita tuh tenang, aman, damai. Ini justru hanya karena ijazah, namanya ijazah Joko Widodo. Ini yang kami kejar terus. Sampai kapanpun kami kejar. Kami harus buktikan apa yang telah dibuktikan di dalam bukunya Pak Bonatua. Ini harus kita buktikan di pengadilan. Ya, Pak Bonatua ya. Nah, demikian sekali lagi terima kasih pada rekan-rekan media, terima kasih pada pendukung kami semuanya, sehingga kami tetap bersemangat untuk kita bisa menemukan ijazah Jokowi asli atau palsu. Terima kasih. Mungkin tadi ada pertanyaan dari kami diskusi dengan Pak mantan Hakim Agung Pak Dwi, bagaimana jika ternyata bola balik nanti ini nggak dipenuhi dokumennya, apa yang akan langkah-langkah yang kita lakukan? Mungkin silakan Pak mantan Hakim Agung Dwi. Boleh di tengah Pak? Silakan Pak. Saya pegang aja nggak apa-apa. Nah. Ya. Ya, terima kasih. Saya melihat sendiri tadi proses persidangan, saya lihat langsung, dan memang di situ saya mengamati bahwa tidak ada legal standing ya dengan atau belum dibuatnya surat kuasa yang diberikan oleh kuasa dari KPU. KPU pusat tadi yang ada ya. KPU pusat tadi nggak ada, tetapi yang KPU DKI Lengkap semua. Lengkap semua. KPU, Bawaslu, lengkap semua. UGM sama Dekan Ada juga. Ada. Ya, tinggal KPU pusat yang nggak ada tadi, sehingga sidang ini diundur. Kalau nanti sampai dengan tanggal 1 Juli sidang yang kedua nanti juga tidak terpenuhi, artinya si kuasa dari KPU pusat ini tidak membawa surat kuasa, harusnya majelis hakim tetap menjalankan sidang ini ya dengan atau tanpa kuasa dari KPU. Jadi mesti tetap bisa jalan, karena dari beberapa lembaga yang digugat oleh Bonatua Silalahi dengan Pak Muryono, ya itu hanya dari satu lembaga yang belum memenuhi administrasi adalah surat kuasanya dari KPU pusat. Tetapi dari lembaga-lembaga yang lain sudah terpenuhi. Jadi harusnya pengadilan nanti bisa melanjutkan sidang kedua nanti di tanggal 1 Juli ya, tanggal 1 Juli. Tidak ada lagi alasan untuk menunda, memberikan waktu, karena sudah cukup lama ini, 2 minggu ya kalau nggak salah ya. Sudah. Dari tanggal sekarang ya. Iya. Dari sekarang ini kan 2 minggu, masa sih 2 minggu nggak cukup untuk membuat surat kuasa gitu. Ya. Jadi jangan main-main lagi lah dengan proses persidangan ini. Kita harapkan KPU pusat tolong hargai proses persidangan ini ya. Dengan surat kuasa 1-2 hari harusnya sudah bisa dibuat, tidak perlu menunggu sampai dengan 2 minggu. Itu dari saya. Terima kasih. Closing statement. Pak, izin saya mau mungkin ada rasa kekecewaan nggak sih Pak, yang harusnya hari ini semuanya harusnya berjalan dengan lancar. Ya tadi seperti Bapak bilang adalah alasan aja gitu ya. Tapi gimana Pak Bonatua sendiri? Ya terus terang kita kecewa, tapi kita bersyukur, ada syukurnya ya, tadi semua lengkap, dan kita juga senang itu ada wujud penghargaan bagi sidang ini, meskipun memang
tadi ada yang datang hadir tapi bawa surat tugas doang. Nah, kedepannya ya kita berharap 1 Juli lengkaplah supaya jangan tadi seperti kata Pak Mantan Hakim Pak Dwi, ya supaya kita jangan jadi upaya paksa meskipun tanpa ada surat kuasa tetap kita paksa sidang seperti itu. Jadi tapi satu yang menarik tadi ya, ketika hakim membicarakan masuk ke model